Surat-surat Paulus. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama melihat tentang pengklasifikasian, struktur, gaya bahasa, dan juga teologi dari surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus yang diakui dalam kanon Perjanjian Baru. Surat-surat Paulus merupakan bagian penting dalam Perjanjian Baru karena berisi pengajaran, nasihat pastoral, dan juga teologi Kristen awal yang sangat mendalam. Surat-surat ini tujuannya juga jelas, yaitu ditujukan kepada jemaat-jemaat ataupun pribadi tertentu, serta berisi tentang mencerminkan situasi serta tantangan yang dihadapi oleh gereja perdana atau jemaat perdana. Adapun surat-surat Paulus, salah satu jenis dari surat Rasul Paulus yaitu surat-surat kepada jemaat. Yang pertama, ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana berisikan tentang keselamatan oleh iman. Tema utama dalam surat Roma ini adalah keselamatan oleh iman, bukan oleh hukum, yaitu hukum Taurat. Roma 1 ayat 16-17. Juga berisi tentang dosa universal, kasih karunia, pembenaran oleh iman. Selanjutnya ada 1 dan 2 Korintus. 1 dan 2 Korintus ini berisi tentang masalah moral dan juga perpecahan di antara jemaat. 1 Korintus 1 ayat 10-17. Lalu berisi juga tentang ekaristi dan kasih yang dilakukan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus bab 13. Serta Paulus juga menceritakan atau mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus bab 15. Selanjutnya ada Galatia, berisikan tentang Injil kebebasan dari hukum Taurat, di mana Paulus membela Injil kebebasan dari hukum Taurat. Galatia 5 ayat 1. Dan juga menegaskan bahwa umat diselamatkan oleh iman, bukan oleh tradisi, yaitu salah satunya adalah tradisi sunat yang sering dilakukan atau wajib dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu Efesus yang berisi tentang persatuan dalam Kristus. Efesus 2 ayat 14-16 juga memberitakan tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11-16. Selanjutnya ada juga surat kepada jemaat di Filipi yang berisikan tentang sukacita dan juga keteladanan dari Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5-11. Surat Filipi ini ditulis dari penjara. Lalu ada Kolose, Kristus sebagai kepala ciptaan dan juga kepala gereja. Kolose 1 ayat 15-20 juga berisi tentang peringatan yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose terhadap ajaran-ajaran palsu. Adapun 1 dan 2 Tesalonika yang berisi tentang bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Serta berisi tentang nasihat tentang kehidupan dalam kekudusan dan juga kerja keras. Lalu ada surat-surat pastoral, 1 dan 2 Timotius dan juga Titus. Dalam surat kepada Timotius berisikan tentang nasihat kepemimpinan jemaat, 1 Timotius 4 ayat 12. Lalu juga berisikan tentang petunjuk, ajaran liturgi, ajaran iman, dan juga kehidupan pribadi. Surat kepada Titus merupakan penunjukan pemimpin gereja. Titus 1 ayat 5-9 juga menunjukkan perbuatan baik sebagai buah-buah iman. Yang terakhir ada surat pribadi, yaitu surat kepada Filemon. Surat kepada Filemon ini merupakan surat singkat kepada seorang tuan bernama Filemon tentang budaknya yaitu Onesimus. Dalam surat
Filemon ini, Paulus mengajak untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara dalam Kristus. Filemon 1 ayat 16. Lalu kita masuk pada pengklasifikasian surat-surat Paulus. Yang pertama ada surat-surat penjara, yaitu berisi Efesus, Filipi, Kolose, dan juga Filemon. Surat-surat ini ditulis ketika Paulus di penjara, juga berisikan tentang reflektif dan juga teologis dari surat Paulus. Tema dari surat-surat penjara ini adalah kesatuan, kasih, dan juga penghiburan di tengah penderitaan. Lalu ada surat misioner, Roma 1 dan 2 Korintus, Galatia 1 dan 2 Tesalonika. Ciri-ciri dari surat misioner ini adalah berfokus pada penginjilan, pembinaan jemaat baru, dan juga klarifikasi ajaran-ajaran Kristen. Lalu yang ketiga ada surat pastoral, yaitu 1 dan 2 Timotius dan juga Titus. Ciri-ciri dari surat pastoral ini adalah berfokus pada pembinaan pemimpin jemaat, pengaturan hidup komunitas Kristen, juga penjagaan terhadap ajaran-ajaran sesat. Lalu kita juga akan melihat bagaimana struktur dari surat Paulus. Yang pertama, pembukaan atau salam. Biasanya berisi nama pengirim dan penerima, juga ucapan syukur dan doa. Yang pertama, penyebutan nama pengirim dan penerima. Paulus selalu menyebut dirinya di awal surat, seringkali dengan menyebut jabatannya sebagai Rasul Kristus. Ia juga menyebut penerima surat, baik itu kepada jemaat, misalnya kepada jemaat di Roma, ataupun individu, seperti kepada Filemon. Selanjutnya, ucapan syukur dan doa. Paulus hampir selalu memulai surat dengan ucapan syukur kepada Allah atas iman dan kasih yang ia terimanya. Setelah itu disusul juga dengan doa untuk kesejahteraan rohani kepada jemaat. Seperti contohnya, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat engkau. Filipi 1 ayat 3. Selanjutnya ada isi, di mana ini merupakan bagian teologis dan juga praktis. Yang pertama, bagian teologis atau doktrinal, berisi tentang pengajaran iman Kristen, di mana Paulus menjelaskan ajaran-ajaran penting seperti pembenaran oleh iman, karya keselamatan dalam Kristus, peran Roh Kudus, dan juga kehidupan dalam Kristus. Selanjutnya ada bagian praktis atau etis. Bagian praktis ini menyajikan aplikasi nyata dari ajaran tersebut, yaitu ajaran tentang iman kepada Kristus. Juga berisi nasihat moral, kehidupan jemaat, relasi sosial, dan juga dorongan untuk hidup kudus. Seperti contohnya struktur dalam surat Roma. Roma 1 ayat 11 mengajarkan tentang keselamatan oleh iman, rahmat, dan juga rencana Allah. Roma 12 sampai 16 berisi tentang pengaplikasian hidup sebagai persembahan, kasih terhadap sesama, tunduk kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penutup, yaitu salam kepada individu. Nah, Paulus seringkali menyebut nama-nama pribadi tertentu. Ini menunjukkan relasi yang erat dengan para jemaatnya. Juga menunjukkan sisi pastoral dan komunitas dari pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Seringkali juga Paulus memberikan tanda tangan serta berkat di akhir suratnya. Berkatnya biasanya
tertulis kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu semua. Juga dalam beberapa suratnya, ia menulis atau menandatangani dengan namanya sendiri. Seperti contohnya, salam dari tanganku sendiri, Paulus. Kolose 4 ayat 18. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya bahasa dan aspek teologis dalam surat-surat Paulus. Nah, surat Paulus ini adalah bagian penting dalam perjanjian baru yang menyumbang tidak hanya ajaran doktrinal yang kaya, tapi juga gaya penulisan yang khas. Kajian terhadap surat-surat ini membantu kita memahami pemikiran teologis Paulus, sekaligus pendekatan komunikasinya yang kontekstual, retoris, dan strategis terhadap jemaat-jemaat yang sedang bertumbuh dalam iman. Jadi gaya bahasa yang di Paulus adalah Paulus dikenal sebagai orang yang komunikator ulung. Gaya bahasanya sering menunjukkan kemampuan retorika yang tinggi yang mencangkup ada retorika persuasif. Jadi Paulus ini menggunakan teknik klasik seperti pertanyaan retoris. Contohnya di Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang akan menggugah respon emosional dan intelektual. Ia juga menggunakan paradoks untuk menekankan kekuatan Allah dalam kelemahan manusia. Contoh 2 Korintus 12 ayat 10. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Bahasa kasih dan teguran. Paulus tahu kapan harus menegur keras dalam Galatia 1 ayat 6-9, di mana ia mengkritik penyimpangan dari Injil, dan kapan harus menyatakan kasih dan penghargaan. Filipi 1 ayat 3-8, di mana ia bersyukur atas partisipasi jemaat dalam Injil. Ini menunjukkan kepekaan pastoral yang dalam terhadap kondisi dan kebutuhan jemaat. Kemudian ada metafora dan simbolisme. Gaya bahasa Paulus ini kaya akan metafora yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran rohani dalam bahasa yang bisa dipahami dan dirasakan. Tubuh Kristus, ini 1 Korintus 12 ayat 12-27. Ini adalah metafora kunci yang menggambarkan gereja sebagai satu kesatuan yang terdiri dari banyak anggota. Setiap anggota memiliki fungsi unik tetapi penting. Ini menekankan kesatuan dalam keragaman serta saling ketergantungan. Yang kedua, perlombaan iman. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Jadi Paulus ini menggambarkan hidup Kristen seperti lomba lari, membutuhkan disiplin, pengorbanan, dan tujuan akhir yang jelas. Ini menunjukkan bahwa iman bukan sesuatu yang pasif, melainkan aktif dan menuntut dedikasi. Yang ketiga, ada pakaian rohani. Efesus 6 ayat 10-18. Pada bagian ini, Paulus mendorong orang percaya untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Setiap bagian dari pakaian ini melambangkan kebenaran, keadilan, iman, dan firman. Ini memberi gambaran spiritual tentang perangan rohani. Oke, kemudian ada kreativitas dalam penulisan. Paulus tidak hanya menulis doktrin, tapi ia juga memadukan unsur seni dan sastra. Ini ada di kutipan dari Perjanjian Lama, dari Roma 1 ayat 17. Ini Paulus itu menghubungkan pesan Injil dengan nubuat dan prinsip dalam kitab suci Ibrani. Ya, seperti tadi contoh Roma 1 ayat 17, mengutip Habakuk 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh iman, menunjukkan kontinuitas antara perjanjian lama dan baru. Kemudian ada hime kristologi, Filipi 2 ayat 6-11. Ini kemungkinan adalah bagian pujian kuno yang diintegrasikan Paulus ke dalam suratnya. Himne ini menggambarkan kerendahan dan kemuliaan Kristus secara teologis dalam bentuk sastra yang indah. Oke, kemudian ada 5 pilar teologi Paulus. Jadi Paulus ini menyusun pemikirannya secara sistematis dan konsisten. Ada 5 pilar tentang teologi Paulus. Yang pertama ada kristologi. Jadi Paulus ini menempatkan Kristus sebagai pusat keseluruhan iman Kristen. Ia menggambarkan Yesus sebagai gambar Allah yang tak terlihat.
Kolose 1 ayat 15, yang melampaui segala ciptaan dan segala pemenuhan janji keselamatan. Yang kedua ada soteriologi. Paulus menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, bukan usaha manusia atau kepatuhan kepada hukum Taurat. Roma 3 ayat 28, Galatia 2 ayat 16. Ia membandingkan sistem hukum dengan kasih karunia dan menunjukkan bahwa kasih karunia ini melalui Kristus membawa pembebasan. Yang ketiga ada pneumatologi. Roh Kudus dalam surat Paulus bukan hanya kuasa tetapi pribadi ilahi yang membimbing, memperlengkapi, dan menguduskan. Ia memberikan karunia-karunia yang membangun gereja. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Yang keempat ada eklesiologi. Paulus memahami gereja sebagai tubuh Kristus di dunia. Ia menekankan kesatuan, keberagaman fungsi, dan pentingnya kasih dalam menjaga hubungan antara anggota. Ini dari Efesus 4 ayat 11-13. Kemudian ada eskatologi. Paulus menanamkan harapan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Ia menyampaikan janji kebangkitan, hidup yang kekal, dan pentingnya kesiapan spiritual. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Kemudian ada Filipi 3 ayat 20-21. Selanjutnya ada kristologi dan soteriologi. Dalam ajaran kristologi, Paulus tidak hanya menyatakan siapa Yesus, tapi juga perannya dalam merencanakan keselamatan. Kristus adalah gambaran Allah. Kolose 1 ayat 15. Bukan hanya representasi, tetapi perwujudan Allah yang tak terlihat. Dalam hal keselamatan, Paulus menyatakan dengan jelas bahwa kebenaran datang karena iman, bukan karena usaha manusia. Keselamatan adalah pemberanian, bukan hasil usaha. Roma 3 ayat 28, Galatia 2 ayat 16. Oke, selanjutnya ada pneumatologi dan eklesiologi. Roh Kudus adalah kuasa yang hidup dan bekerja dalam orang percaya. Paulus menekankan bahwa Roh memberikan karunia yang berbeda-beda, namun semuanya untuk kepentingan tubuh Kristus. 1 Korintus 1 ayat 12. Gereja sebagai tubuh Kristus berarti setiap orang yang memiliki peran dan fungsi. Paulus menyerukan agar jemaat bersatu, saling melayani, dan membangun satu sama lain dalam kasih. Lanjut, ada eskatologi. Eskatologi Paulus tidak hanya berbicara tentang masa depan, tapi juga mempengaruhi kehidupan sekarang. Ia menanamkan pengharapan akan kebangkitan bagi orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Kemudian ia mendorong umat untuk hidup dalam kesiapan, mengarahkan pikiran dan hidup pada surga karena kita adalah warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 20-21. Kemudian kita akan membahas tentang relevansinya dengan gereja masa kini. Ajaran Paulus ini tetap relevan untuk menghadapi berbagai isu kontemporer. Itu menjaga kesatuan gereja sangat penting di tengah keragaman latar belakang dan pandangan. Metafora tubuh Kristus tetap relevan untuk membangun solidaritas jemaat. Hidup dalam kasih karunia berarti menolak legalisme, hidup dalam kebebasan dan bertanggung jawab di dalam Kristus. Perlengkapan karunia roh mengajak gereja untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan panggilan dan karunia masing-masing, bukan untuk kebanggaan pribadi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kesimpulannya dari gaya bahasa Paulus ini adalah surat-surat Paulus menunjukkan bagaimana kondisi yang bijak, penuh kasih, namun tegas. Bisa memperkuat iman dan kesatuan jemaat. Dengan gaya bahasa yang simbolis, retoris, dan teologis yang mendalam, Paulus menyampaikan kebenaran ilahi yang bertahan sepanjang zaman. Teologinya tetap menjadi fondasi penting bagi gereja dalam memahami Injil, misi, pengharapan akan masa depan.